Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, di samping saya sudah bersama Ustadz Fauzan Hidayatullah, itu artinya kita sudah masuk dalam segmentasi Dai Cilik. Ustadz Fauzan nanti akan memberikan sedikit komentar dan sedikit penilaian untuk penampilan ananda kita yang akan menyampaikan tausiah, Ustadz. Siap, Nah, nanti siap-siap nih Ustadz Fauzan akan tergeser nih nanti kalau udah bagus nih. Baik, oke langsung saja kita mulai Ustadz Fauzan. Inilah Ananda Abdillah Fakih, umur 10 tahun Ustadz, yang sudah siap tampil di hadapan para jamaah. Oke, kita hitung 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Damai Indonesiaku. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan berhasil dengan baik tanpa dilandasi ilmu yang cukup. Seorang pilot yang dapat menerbangkan pesawatnya tentu karena ia mempunyai ilmu yang cukup tentang penerbangan. Seorang dokter yang dapat mengobati pasiennya sehingga sembuh atas izin Allah karena ia mempunyai ilmu kesehatan yang cukup. Begitu juga dalam hal agama, seseorang dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan tartil, tentu karena ia mempunyai ilmu yang cukup tentang bacaan Al-Quran. 2 menit lagi. Seorang anak yang dapat menghormati kedua orang tuanya dan mengasihi terhadap sesamanya tidak lain karena ia mempunyai ilmu yang akhlak yang baik. Maka ilmu adalah cahaya yang menerangi dan menjadi petunjuk arah dalam tujuan hidup kita dan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Maka 1500 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, alangkah ruginya orang yang diberikan kesempatan oleh Allah tetapi tidak dipergunakannya untuk menuntut ilmu. Penyesalan terbesar seorang hamba yaitu hamba yang dibekali akal oleh Allah tetapi tidak disyukurinya dengan menuntut ilmu. 1 menit lagi. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Untuk itu, wahai saudaraku, semoga Allah golongkan kita orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmu kita akan mengantarkan kita menuju
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ananda Abdillah Fakih. Masya Allah. Silakan Ustaz Fauzan, bagaimana komentar penampilan Ananda Abdillah Fakih? Silakan Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kita saksikan para pemirsa bagaimana Ananda Abdillah Fakih tadi menyampaikan dengan sangat lugas ya Bu ya. Dari intonasinya sudah bagus Ustaz Sofyan ya. Betul, Ustaz. Penekanannya tadi dalil disampaikan gitu ya. Gerakan tangannya. Cuman untuk masukan ya, Adek, jadi nanti ketika menyampaikan pesan boleh pandangannya juga dibagi ya. Jadi ibu-ibunya, bapak-bapaknya, kemudian lebih tenang lagi, kemudian juga sampaikan dengan betul-betul menyampaikannya itu menyesuaikan kapan intonasi yang tinggi, yang rendah, nah itu juga disesuaikan. Tapi tadi sudah cukup bagus gitu ya. Tadi ketika menyampaikan thalabul ilmi tentang ilmu, itu penekanan bagus. Jadi memang dalam dakwah itu ada bagian hal-hal yang perlu kita sampaikan sebagai kita menandakan oh ini pesannya penting gitu ya. Oh ini pesannya kurang dan sebagainya. Begitu pula ada pesan yang kita sampaikan mungkin dengan vokal yang seperempat yang itu sebagai persuasif kita sehingga audiens atau jamaah yang mendengarkan itu bisa menerima pesan dakwah kita dengan sebaik-baiknya. Semangat terus dalam berlatih, insya Allah mudah-mudahan menjadi muballigh da'i yang insya Allah bisa melanjutkan para da'i-da'i yang lainnya. Insya Amin, Allah, amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan sekali lagi buat Ananda Abdillah Fakih. Boleh duduk kembali Ananda Abdillah Fakih. Nah berikutnya kami akan panggilkan Ananda Humayroh Setio Ramadanti berusia 11 tahun. Boleh ke atas panggung. Ini dia penampilan yang nanti insya Allah juga nggak kalah dari Ananda Abdillah Fakih. Oke, sudah siap? Oke, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti dari Madrasah Al-Mu'awwanah Kukila. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua. Hadirin jamaah Damai Indonesiaku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang menjaga lisan. Hadirin yang berbahagia, lisan adalah bagian tubuh yang kecil tetapi sangat besar pengaruhnya. Dengan lisan, kita bisa berkata yang baik atau berkata yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Hadirin yang dirahmati Allah, menjaga lisan berarti tidak berkata kasar, tidak berbohong, tidak mengejek teman, dan tidak mengadu domba. Waktu tinggal 2 menit lagi. Jika kita menjaga lisan, maka kita akan disayang teman, hati kita akan menjadi tenang, dan Allah akan memberikan pahala. Sebaliknya,
Jika kita tidak bisa menjaga lisan, bisa menyakiti hati orang lain dan membuatnya kita berdosa. Maka dari itu, mari kita biasakan berkata jujur, berkata sopan, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Seperti firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Hadirin yang berbahagia, demikian ceramah singkat dari saya. Semoga kita semua menjadi orang yang pandai dalam menjaga lisan dan selalu berkata yang baik. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ihfaz al-sinatana min dzikris su', yang artinya, ya Allah, jagalah lisan kami dari perkataan yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini adalah penampilan dari Ramadanti. Tidak mudah loh Ustadz, tampil di depan jamaah dan juga di depan kamera. Tapi dengan tetap tenang dan juga lugas. Komentarnya Ustadz Fauzan. Iya, Masya Allah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Anak kita ini bangga sekali, kita mungkin yang punya orang tua yang punya anak seperti ini. Tadi kita saksikan bersama bahwasanya betapa bagusnya ya beliau menyampaikan atau Adinda menyampaikan dari pesan dakwah tadi. Mungkin sebagai masukan ya Ade, yang pertama itu dari muqaddimah, tadi ada fasohah ashrofil, nah itu shinnya diperhatikan nanti dilatih lagi ya agar lebih jelas. Jadi ashrofil anbiya wal mursalin. Kemudian yang berikutnya juga pandangannya ya. Jadi dibagi pandangannya ke jamaah, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Kemudian lebih menikmati lagi penyampaiannya, lebih tenang. Dan tapi tadi gestur gerakannya, kemudian vokalnya tadi sudah cukup bagus ya. Dan disesuaikan juga pesan yang kita sampaikan. Misalkan tadi ada kata santun, mimik ekspresi kita juga harus menyesuaikan santun gitu ya. Jadi lebih enak, jadi pesannya bisa lebih sampai. Mudah-mudahan insya Allah kelak kedepannya bisa menjadi ustazah ya. Amin, yang betul-betul amin. bisa menyampaikan pesan dakwah yang sejuk untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah dan silakan duduk kembali ada Nanda Ramadanti dan pemirsa kita akan kembali dalam Indonesiaku Spesial Ramadan dalam segmentasi tanya jawab dalam tema besar kita yaitu menyempurnakan puasa dengan menunaikan zakat. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.